Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Sekarang kita mau membahas panjang pendeknya huruf hijaiyah yang berupa digandeng dengan wawu ya. Kemarin kan yang digandeng dengan alif sudah, terus harokat, penjelasan harokat juga sudah. Sekarang kita membahas apabila huruf hijaiyah itu digandeng dengan wawu ya. Karena pada dasarnya yang panjang itu digandeng dengan tiga huruf, yaitu alif, wawu, terus ya. Nah, jadi huruf harokat ini ketika digandeng dengan tiga huruf ini maka dibaca panjang. Contohnya kayak yang penjelasan kemarin yang saya terangkan kemarin di video itu. Apabila ma ini kan pendek ya, tapi jika ma ini digandeng dengan alif, nah ini kan alif, nah berarti ini dibaca panjang, diwaca dawa ya, dan ini dibaca dua ketukan, ma, ini enggak, ini pendek, ini ma, sudah. Semua huruf hijaiyah, baik itu fa yang tadinya fa itu seperti ini, fa, terus ketika digandeng dengan alif dia seperti ini, berarti dia dibaca panjang. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa dipaham. Jadi apabila huruf hijaiyah alif, ba, ta dan seterusnya itu apabila digandeng dengan alif, wawu, ya, itu dibaca panjang dua ketukan. Ma, fa. Nah, seperti itu ya. Terus harokat juga sudah diterangkan yang kemarin. Ada harokat fathah, ada harokat kasroh, dan ada dhammah. Jadi seperti itu ya. Ini ada harokat fathah, kasroh, dan dhammah. Nah, bisa dipahami, bisa diputar lagi video yang kemarin itu. Nah, oke. Karena kemarin kita sudah membahas yang digandeng dengan alif, sekarang kita gandeng dengan wawu. Kita membahas apabila huruf hijaiyah itu digandeng dengan wawu. Oke. Apabila ada huruf hijaiyah yang depannya kok ada wawunya, maka panjangnya sama dengan huruf hijaiyah yang digandeng dengan alif. Sama berapa? Dua ketukan. Contoh, saya berikan contoh lagi. Seperti ini. Ini huruf bu. Padahal sebenarnya hurufnya itu seperti ini, bu. Nah, tetapi ketika digandeng dengan wawu, ba-nya ini dibaca panjang. Kalau ini dibaca pendek karena ini sendirian, nggak ada wawunya dan juga nggak ada alifnya. Nah, paham kan? Bisa dipaham kan? Berarti ini dibaca panjang, bu. Ini dibaca pendek, bu. Bacanya bu. Nah, kalau ini digandeng dengan wawu, dibaca panjang, dua ketukan, seperti itu. Contohnya lagi ketika huruf jim atau ja ya, ja. Apabila ja ini digandeng dengan huruf wawu, gandengnya seperti apa dan bagaimana? Inilah ketika digandeng itu berbentuk seperti ini. Nah, ini sampai fathah. Ini kita bahasnya dhammah ya. Ju. Nah, seperti ini. Apabila ini jim ini atau ja ini digandeng dengan wawu dan harokatnya dhammah, maka dibaca panjang, ju. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau sendirian, ingat-ingat, kalau sendirian seperti ini dibaca pendek. Kalau depannya ada huruf wawu, ini dibaca panjang, dua ketukan, seperti itu ya. Seperti contohnya lagi, kita lihat di Iqra kan, ini semuanya ada di sini. Dan nanti teman-teman bisa belajar lewat Iqra. Atau yang sudah paham bisa dibaca. Karena apa? Karena kita itu belajar huruf
belajar panjang pendeknya membaca Iqra ini harus benar-benar teliti. Karena apa? Ketika kita membacanya kok salah panjangnya, itu sudah merubah makna, dan merubah makna itu adalah kesalahan atau dosa yang besar. Seperti itu. Makanya kita harus belajar, dan jangan sampai kita malu untuk belajar. Ketika kita malu untuk berhadapan dengan guru atau mentor di depan, berhadapan kita malu, kita bisa belajar lewat online seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita berikan contoh ta. Nah, ini huruf ta yang tadinya seperti ini, ta. Karena ini digandeng dengan alif, dibaca panjang, jadi ta ba. Nah, jadi ini dibaca taba, taba. Nah, ketukannya seperti itu. Ini kan huruf ta digandeng dengan alif, maka dibaca panjang. Dan panjangnya berapa? 2 ketukan. Ta, ta. Dan ini ba sendirian, tidak ada alifnya, maka dibaca pendek. Jadi bacanya gimana? Taba, taba, taba. Kalau ini baknya dikasih alif seperti ini, nah ini bacanya gimana? Taba, taba, taba. Nah, seperti itu ya. Itu kita gandeng dengan wawu. Seperti ini. Ini huruf ya, ini ta, ini ba. Nah, kita gandeng. Umpamanya kita harokat fathah, terus ini kasih doma, ini fathah. Nah, jadi bacanya gimana? Karena ini taknya digandeng dengan huruf wawu, berarti taknya ini dibaca panjang. Dibacanya gimana? Yatuba, yatuba. Atau kita harokat doma juga bisa. Nah, yatubu, yatubu, ini kan 2 ketukan, ya kan? Yatubu, yatubu. Atau baknya juga dikasih wawu seperti ini, misalkan. Nah, jadi bacanya gimana? Yatubu, yatubu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bisa dipaham kan? Jadi cara bacanya seperti itu. Yatubu. Nah, seperti itu. Kalau ya-nya ini dikasih wawu juga, ya sama seperti ini. Sama seperti bacanya ini, umpamanya yu tu bu. Nah, yu tu bu. Nah, seperti itu. Gampang kan? YouTube. Nah, YouTube loh ya, bukan YouTube. Kita kasih contoh lagi seperti ini, kola. Nah, kola, karena ini huruf qafnya yang tadinya huruf qaf itu seperti ini, ya. Karena qafnya ini digandeng dengan alif, ya kan? Maka ko-nya ini dibaca panjang. Jadi bacanya gimana? Kola, kola, kola. Nah, begitu kan? Bisa dipaham kan? Ini karena qafnya digandeng sama alif, maka dibaca panjang 2 ketukan. Terus kita bikin lagi. Yaku lu. Nah, yakulu. Nah, karena ini qafnya digandeng dengan wawu, maka qafnya ini dibaca panjang. Bahasanya seperti apa atau bagaimana? Yakulu, yakulu. Nah, kalau lamnya digandeng dengan wawu, berarti bacanya gimana? Yakulu. Seperti itu. Jadi pokoknya ketika kita membaca huruf hijaiyah atau membaca
Al-Quran atau Iqra ya, yang di situ depannya kok ada huruf wawu, ada huruf alif, dan ada huruf ya-nya. Dari keterangannya ya di video nanti yang akan datang, kita susun yang ini dulu. Karena apa? Membaca Quran itu kalau ketika kita itu memperhatikan, kita harus siap membaca, oh depan hurufnya ini ada apa? Ada huruf apanya? Wawu atau alif. Berarti kalau ada alif atau wawunya dibaca panjang, seperti itu. Jadi harus teliti dalam membaca Al-Quran. Karena apa? Sudah saya katakan dari awal, ketika kita membaca Al-Quran kok salah panjang pendeknya, itu sama saja merubah makna. Dan ketika kita kok membaca salah, itu otomatis merubah makna, dan itu adalah kesalahan. Makanya itu kita harus belajar, jangan malu untuk belajar ya. Ini bisa dipaham ya teman-teman. Kita rangkum dari awal ya. Rangkum dari awal. Apabila ada huruf hijaiyah depannya ada alif ya, hijaiyah depannya ada alif, contoh kolah seperti tadi. Ini huruf hijaiyah kan, huruf ko, terus depannya ada alif, kolah, maka dibaca panjang. Terus keterangan yang kedua, harokat. Kita harus cermat melihat harokat ini fathah, ini kasroh atau ini domah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau di atas dinamakan fathah, di bawah namanya kasroh, dan di atas seperti ini huruf wawu, maka dinamakan domah. Nah, kita harus paham ini rumusnya ini. Terus yang kedua, ketika huruf hijaiyah bertemu dengan wawu atau bergandeng dengan wawu, maka juga dibaca panjang. Contohnya ya tubuh. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bacanya ya tubuh atau buku. Buku. Nah, seperti itu. Buku. Nah, jadi dua ketukan. Buku. Nah, ya tubuh. Ya tubuh. Dan ketika digandeng dengan alif juga sama. Kola. Itu ya teman-teman ya. Dan ini harus disampaikan paham. Karena apa? Dasar rumus membaca Al-Quran harus paham ini dulu, panjang pendeknya dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.